Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemantapan iman sehingga kita masih bisa dapat melanjutkan kajian kita memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain untuk mampu mempelajari dan memahami ajaran Islam, agama Allah ini, agar kita dapat memahaminya sehingga bisa mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan tentang peraturan ataupun investasi miras. Oleh karena itu, kajian kita hari ini, bagaimana Islam memandang tentang miras ataupun minuman keras. Jamaah rahimakumullah, minuman keras dan sebangsanya yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan al-khamar adalah minuman-minuman yang bisa memabukkan dan menghilangkan akal manusia. Itulah yang diistilahkan dengan al-muskir. Islam mengharamkan minuman keras ini kepada umatnya. Inilah yang dikatakan kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang membuat mabuk manusia, mabuk karena meminum minuman keras tersebut, hukumnya adalah haram. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 90. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalish syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang menyatakan dirinya iman kepada Allah. Allah ingatkan, innamal khamru, sesungguhnya khamar, minuman keras, obat-obat terlarang, yang istilah kita dengan narkoba, yang bisa menghilangkan akal. Yang kedua kata Allah, wal maisir, bermain judi, wal ansab, atau berkurban untuk berhala-berhala. Yang keempat, wal azlam, undian kalau dulu dengan panahan. Itu kalau sekarang mungkin seperti SDSB, Porkas, Togel dan sejenisnya. Itu kata Allah, rijsun min amalis syaitan. Itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibuh, maka hindarilah, jauhilah. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjauhi dan menghindari diri dari keempat hal tersebut. Khamar,
judi, kurban untuk berhala, dan undian-undian. Karena itu adalah perbuatan syaitan. Hindari, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Jadi di sini tegas kata Allah, itu perbuatan syaitan. Judi perbuatan syaitan, khamar perbuatan syaitan. Jadi siapapun yang mengkonsumsinya berarti dia melakukan perbuatan syaitan. Dan yang lain-lainnya udah otomatis, gak usah kita tafsirkan siapa saja yang melakukan miras ini. Itu kata Allah, berarti dia melakukan perbuatan yang dilakukan syaitan. Itu bukan perbuatan manusia, itu adalah perbuatan syaitan, kata Allah. Kalau hamba-hamba Allah yang beriman, dia akan menjauhi dan menghindari dirinya dari minuman keras dan sejenisnya tadi. Karena dia, kata Utsman, itu adalah ummul khaba'is. Khamar itu menurut Utsman bin Affan adalah induknya daripada keburukan, daripada khaba'is. Induknya kejahatan, induknya dosa. Inilah yang pernah di Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu saat beliau khutbah. Dalam khutbahnya beliau katakan bahwa jauhilah dirimu daripada minuman keras, karena minuman keras itu adalah ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induknya daripada kejahatan dan dosa. Jamaah rahimakumullah, diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam khutbahnya tersebut, berhati-hatilah, waspadahlah, karena dulu ada seorang hamba Allah yang rajin beribadah. Pada saat itu beliau bertemu dengan seorang wanita jahat, pelacur, tetapi niat hati untuk bisa berdakwah kepadanya. Akhirnya diajaklah, karena niat hamba Allah itu dakwah. Akhirnya wanita itu pun mempersilahkan seorang ahli ibadah tersebut untuk masuk ke rumahnya. Duduklah sang abid tersebut, ahli ibadah tersebut. Niat hati untuk mendakwahkan agar dia menjalankan yang diperintahkan Allah. Tapi apa kata wanita tadi? Aku mempersilahkan engkau masuk bukan untuk mendakwahi aku ke jalan Allah, tetapi aku mempersilahkanmu masuk ke sini, tiada lain engkau bisa berhubungan dengan diriku. Sang abid tadi mengatakan ini perbuatan dosa. Kemudian si wanita tadi rupanya ada dua lagi yang di rumahnya. Yang kedua adalah khamar. Yang ketiga adalah bayi. Sehingga ketika ditawari oleh si wanita PSK tadi, karena bersenggama adalah perbuatan dosa, kemudian dia menawari, kalau tidak mau berhubungan dengan diriku, maka minumlah khamar ini. Ini kan tidak begitu besar dosanya. Atau engkau bunuh bayi ini, tinggal tiga pilihan. Karena sang abid tadi merasakan bahwa di antara tiga
pekerjaan yang ditawarkan si wanita tadi. Akhirnya si abid tadi, seorang ahli ibadah tadi, memilih yang ketiga. Apa itu? Minum khamar. Diminumnya lah segelas khamar tadi. Ya, karena dia sudah minum khamar, mabuk. Kemudian dalam mabuknya dia melihat wanita yang menggiurkan dirinya. Akhirnya dia pun memperkosa ataupun melakukan perbuatan asusila dengan wanita tadi. Karena dia sudah melihat bahwa dia telah melakukan perzinahan, dan dia pun akhirnya membunuh bayi tadi untuk menutupi keburukannya. Inilah yang dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan, inilah ummul khaba'ith, induknya kejahatan. Niatnya hanya minum minuman keras, tapi karena sudah hilang akalnya, hilang kesadarannya, wanita itu pun digaulinya. Karena takut dia berbuat dosa diketahui orang lain, bayi tadi pun dibunuhnya. 3 kejahatan dilakukan. Karena apa? Karena dia telah mengkonsumsi narkoba. Itulah kata Allah, fajtanibuhu. Hindari dia, jauhi dalam hidupmu. Inilah jamaah rahimakumullah, kenapa Allah melarang hamba-hamba Allah yang beriman ini untuk tidak mengkonsumsi miras dan sejenisnya, apakah itu narkoba. Kemudian Islam pun jamaah rahimakumullah memberi sanksi, memberi iqab, memberi hukuman kepada umatnya agar jangan meminum minuman keras. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna 'ala Allahi 'ahdan liman yashrabul muskira ay yasqihi min tinatil khiyal." Bahwa orang-orang yang meminum khamar atau ayasqihi min tinatil khibal, maka dia akan meminumkan khibal. Sahabat Rasulullah sallallahu bertanya, qalu ya Rasulullah, ma tinatul khibal? Apa itu tinatul khibal? Qala araqu ahlin nar au asaratu ahlin nar. Itu adalah arak, keringatnya ahli neraka. Itulah jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang minum khamar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumannya nanti di akhirat dia akan disuruh minum keringatnya penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, hukuman bagi orang yang minum khamar, di dunia dia akan sengsara, maka di akhirat pun dia dikasih oleh, kata Rasulullah, akan disuruh oleh Allah meminum keringatnya para penghuni neraka jahanam. Yang kedua, wala tuqbalu salatuhu arba'ina sabahan. Orang-orang yang minum khamar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dikabulkan oleh Allah 40 hari solatnya. 40 pagi solatnya tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya jamaah rahimakumullah. Bahayanya minum khamar tersebut. Makanya Allah melarang hamba-hamba Allah yang beriman untuk mengkonsumsi narkoba. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita untuk ini tentang miras, dan kita akan lanjutkan bahwa miras ini adalah dosa berantai. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.